wabarakatuh. Saya mahasiswa KKN UNED tahun 2020. Saya dari Nuraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah sedang melakukan sosialisasi mengenai manfaat logo sebagai branding dan pengenalan aplikasi Canva. Ini program saya, program kegiatan mahasiswa yang bertemakan manfaat logo sebagai branding dan pengenalan aplikasi Canva. Baik, langsung saja. Apa sih logo? Menurut David A. Center, logo merupakan identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Kemudian lanjut, ini tujuan logo. Tujuan logo menurut David A. Center juga, tujuan dari logo yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik. Kemudian juga sebagai penunjuk karakter perusahaan, kemudian juga menginformasikan jenis usaha untuk membangun image, kemudian juga merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan. Ini merupakan fungsi logo. Fungsi logo di sini yang pertama itu ada fungsi identifikasi, yaitu khalayak dapat mengidentifikasi perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan barang serta jasa yang dihasilkan. Kemudian ada fungsi pembeda. Logo dapat membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, produk yang satu dengan produk yang lainnya. Kemudian ada fungsi komunikasi. Logo juga berperan sebagai pemberi informasi jika berupa rambu-rambu, dan dapat juga menjadi pemberitahu keaslian sebuah produk. Kemudian yang ketiga yaitu, yang keempat, mempunyai kekuatan hukum. Logo yang telah diregistrasi itu dapat dijadikan jaminan kualitas produk yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian di sini ada beberapa jenis logo. Nah, yang pertama ada logo nama. Terdiri atas nama saja dari produk atau lembaga. Logo ini akan berfungsi dengan tepat untuk nama yang pendek akan mudah diajak. Contohnya ini Asus, Toshiba, Sony, Acer, kayak gitu. Kemudian lanjut ada logo nama dan gambar. Contohnya seperti ini, Spot TV, SCS, gini. Logo ini terdiri dari nama dengan tipe huruf yang berkarakter dan dipadu dengan gambar yang sederhana, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kemudian ada logo inisial atau singkatan nama. Contohnya ini RCTI, SCTV, IBM, seperti itu. Kemudian lanjut ada logo nama visual khusus. Maksudnya di sini nih, logo ini berupa nama dari produk dan lembaga dengan elemen yang penting dan menonjol yang secara keseluruhan memiliki ciri yang sangat khusus. Contohnya ada Nike, Coca-Cola, McD, kayak gitu. McD itu McDonald's. Kemudian juga ada logo asosiatif. Logo ini biasanya berdiri sendiri dan bukan berupa nama produk atau lembaga, namun memiliki asosiasi langsung dengan nama lembaga, produk, atau daerah aktivitas yang dijalani oleh lembaga tersebut. Contohnya British Airways, Wella, seperti itu, bisa dilihat. Kemudian ada logo kiasan. Logo kiasan ini memiliki tampilan visual yang mengiakan bentuk dari benda-benda tertentu, misalnya Mercedes-Benz yang bentuknya seperti setir seperti ini, kemudian ada siles radial, kemudian ada Alitalia. Kemudian ada logo abstrak atau abstrak logos, yaitu banyak logo yang dibuat saat ini menggunakan bentuk-bentuk abstrak seperti ini atau tidak memiliki asosiasi dengan bentuk apapun yang ada di alam. Contohnya ini Citroen, Vodafone, Logitech, seperti itu. Kemudian ini adalah pengenalan aplikasi Canva. Apa sih aplikasi Canva itu? Aplikasi Canva yaitu sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain secara online. Ini dilakukannya secara online gitu. Bisa juga menggunakan aplikasinya dan juga bisa dilakukan secara online. Kemudian sejarah Canva. Sejarah Canva ini dimulai pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 Januari yang menjadi hari lahirnya Canva ini. Canva ini didirikan oleh Melanie Perkins yang sebelumnya juga mendirikan Fusion Books, penerbit buku
ternama di Australia. Kemudian setelah 5 tahun berjalan di tahun 2017, Canva mencapai fase di mana perusahaan mulai membukukan laba seperti itu. Kemudian ini ada fitur Canva-nya. Canva ini merupakan salah satu buat kita bisa mendesain apapun yang kita inginkan. Kemudian ada fiturnya, ini ada teksnya, kemudian ada animasinya. Animasi terdiri dari seperti ini, ada elemen, ada gambar, ada video seperti itu. Kemudian cara menggunakan Canva-nya, yang pertama itu kita membuat akun Canva dulu seperti itu. Kalau kita sudah masuk ke akun Canva-nya, baru akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih kebutuhan Anda, apa sih yang mau dibikin dari Canva tersebut. Kemudian demo dan jenis desainnya seperti ini. Selanjutnya itu dapat memilih layout grafik Anda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa membuat berbagai jenis grafik di Canva kayak gitu. Kemudian ada pilih gambar yang akan digunakan. Di Canva sendiri ini disediakan berbagai macam gambar yang nantinya kita tuh bisa mendesain apa aja yang kita inginkan seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, desain sesuai keinginan. Sebagai contoh, kita menggunakan salah satu desain template yang dapat di-drag dan di-drop area kerja. Ini seperti ini contohnya. Kemudian setelah kita selesai mendesain Canva ini, kita bisa mengunduhnya di sini. Seperti itu. Terima kasih, itu materi yang bisa saya sampaikan, bisa saya berikan kepada mitra saya. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah gitu, mohon dimaafkan. Itu adalah sosialisasi dari saya. Semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa memberikan wawasan atau pengetahuan lebih terhadap mitra saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.